Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mokhtar Rijal dengan NIM 21343009 dari Prodi Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adri, SPD MT, yaitu mengenai tentang pengantar sistem komputer. Pertama, mengenai hierarki memori. Hierarki memori dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Dalam tingkatan memori ini, di tingkatan paling atas itu ada register, yaitu memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil, namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Yang kedua, urutan kedua yaitu ada cache, yaitu penyimpanan sementara data untuk mengurangi proses loading. Tingkatan ketiga ada main memory, yaitu penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya juga bisa jutaan susunan. Pada urutan keempat ada hard disk, yaitu penyimpanan semua data atau konten digital, baik berupa dokumen, video, musik, video, dan lain sebagainya. Dan tingkatan terakhir atau paling bawah yaitu ada magnetic tape, yaitu penyimpanan tipe lama yang cara kerjanya seperti media kaset pada tape recorder. Dalam semua spektrum teknologi terdapat hubungan seperti berikut, yaitu semakin kecil waktu akses, maka harga per bit semakin mahal. Yang kedua, semakin besar kapasitas, maka harga per bit semakin murah. Yang ketiga, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu akses. Dilema yang dihadapi ini jelas. Kita ingin memori berkapasitas besar. Namun untuk memenuhi kinerja, perancangan perlu menggunakan memori yang kapasitasnya relatif sedikit dengan waktu akses yang cepat. Pada gambar hierarki ini, semakin ke bawah hierarki memori, maka semakin murah harga per bit. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses, dan semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Jadi, memori yang berukuran kecil lebih mahal dan lebih cepat dilengkapi oleh memori yang dibandingkan dengan memori yang berukuran besar, lebih murah dan lebih lambat. Yang kedua, mengenai memori cache. Ada 3 pembahasan pada cache ini, yaitu pertama tentang motivasi, yang kedua tentang prinsip cache, yang ketiga mengenai desain cache. Yang pertama yaitu motivasi. Pada semua siklus instruksi, prosesor seringkali satu kali lebih banyak atau lebih. Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataannya semakin menjadi masalah penting karena ada ketidakcocokan antara kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utamanya, yang dikenal sebagai cache. Yang kedua, mengenai prinsip cache. Pada gambar di samping, menjelaskan struktur sebuah sistem cache atau main memory. Memori utama berisi sampai dengan 2n word yang dapat dialamati, dengan masing-masing word memiliki sebuah alamat n bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang panjangnya tetap, yang setiap bloknya masing-masing terdiri dari keyword. Elemen-elemen penting dari rancangan memori cache adalah yang pertama yaitu ukuran cache. Semakin besar ukuran cache, semakin lambat karena semakin banyak jumlah gerbang dalam pengalamatan cache. Yang kedua yaitu elemen fungsi pemetaan atau mapping, terdiri dari pemetaan langsung, asosiatif set. Pemetaan langsung yaitu merupakan teknik yang paling sederhana, yaitu memetakan
masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Selanjutnya pemetaan asosiatif yaitu dapat mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuatkan ke sembarang saluran cache. Elemen ketiga yaitu algoritma penggantian. Algoritma penggantian ini terdiri dari less recently used atau LRU, kemudian first in first out atau biasa disingkat FIFO. Yang ketiga yaitu less frequently used atau LFO. Dan ada acak. Algoritma penggantian digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru. Ada dua metode algoritma penggantian yaitu write through dan write back. Elemen keempat ada ukuran blok. Blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati cache. Setiap pengambilan blok menindih isi cache yang lama. Yang ketiga yaitu mengenai teknik komunikasi I/O. Ada 3 pembahasan pada teknik komunikasi input-output ini, yaitu pertama mengenai programmed input-output, yaitu metode transmisi data melalui input-output antara unit pemrosesan pusat dan perangkat periferal, seperti adaptor jaringan atau perangkat penyimpanan data paralel. Yang kedua yaitu mengenai interrupt-driven input-output, yaitu memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Dan yang ketiga yaitu ada akses memori langsung atau direct memory access, yaitu memungkinkan perangkat jaringan memindahkan paket data secara langsung ke memori sistem sehingga dapat mengurangi pemanfaatan CPU. Pertama kita bahas mengenai programmed input-output. Set instruksi meliputi instruksi-instruksi input-output yang memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu control, digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya, unit pita magnetik dapat diinstruksikan untuk bergerak mundur atau maju 1 record. Yang kedua yaitu status, digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul, input-output, dan periferalnya. Yang ketiga yaitu transfer. Transfer yaitu digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Pada gambar di samping ini, itu merupakan contoh pemakaian programmed input-output untuk membaca blok data dari perangkat eksternal, misalnya record yang berasal dari pita ke dalam memori data di bawah kata per kata, misalnya 16 bit. Pada setiap kata yang dibaca, prosesor harus tetap dalam siklus status pengujian atau pemeriksaan, sampai prosesor itu dapat menentukan bahwa kata dapat diperoleh di dalam register data modul input-output. Diagram aliran pada gambar di samping ini menunjukkan kelemahan utama teknik programmed input-output ini, karena memerlukan banyak waktu yang akan menyebabkan prosesor selalu dalam keadaan sibuk terus-menerus. Yang kedua, interrupt-driven input-output. Interrupt-driven input-output merupakan arsitektur modul input-output yang bekerja pada CPU. Polling I/O digunakan CPU untuk menyelesaikan hanya satu tugas saja, yang mana prosesnya akan begitu lama karena belum bisa multitasking. Namun, pada interrupt-driven I/O, ketika proses lain ada yang masuk, akan disanggah dan difilter proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yang memungkinkan interrupt-driven I/O bisa multitasking. Penjelasan barusan merupakan perbedaan di antara keduanya, yaitu antara programmed input-output dan interrupt-driven input-output. Dan pada diagram ini menjelaskan penggunaan interrupt-driven input-output untuk pembacaan blok data. Interrupt-driven I/O lebih efisien dibandingkan dengan programmed I/O karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Dapat dilihat pada diagram ini dan dibandingkan pada diagram programmed input-output sebelumnya. Akan tetapi, interrupt-driven I/O ini masih menghabiskan waktu prosesor dan jumlah yang banyak, karena setiap word atau setiap kata data yang berangkat dari memori menuju ke modul I/O atau yang dari modul I/O ke memori harus melalui prosesor. Yang ketiga itu ada teknik komunikasi, input-output.
Yang ketiga ada akses memori langsung atau direct memory access. Teknik ini pada dasarnya sama dengan kedua teknik di atas, teknik sebelumnya. Namun yang membedakan adalah terdapat pada modul DMA tersendiri di dalam modul input-output pada teknik ini. Pada diagram ini, itu menggambarkan bahwa CPU tidak berhubungan langsung dengan input-output secara langsung, melainkan berhubungan dengan modul DMA yang mana secara penjelasan ringkas bahwa DMA menyimpan instruksi-instruksi yang diterima oleh input-output. Kemudian, bila CPU sudah siap, maka instruksi tersebut akan dieksekusi. Karena itu bisa dianalogikan ketika banyaknya proses input-output yang masuk, maka CPU tidak akan mengalami crash karena segala instruksinya disimpan di dalam modul direct memory. Demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.